Dan mohon maaf Ustaz, kira-kira kalau kami pakai sendal si mayit, tahu tak si mayit itu? Tahu. Kata siapa tak tahu? Jangankan urusan itu, di dalam sebuah hadis Nabi tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur, disebutkan sebuah hadis, innal mayyita ya'rifu man yughassiluhu. Seorang mayit itu dia tahu siapa yang memandikannya. Wa yahmilahu, dia tahu siapa yang membawanya. Wa yukaffinuhu, dia tahu siapa yang mengkafaninya. Wa yudli. Yang pertama, manfaat yang kembali kepada kita, apa kata Rasulullah? Kafa bil mauti mau'izah. Kematian yang kita saksikan, kematian yang kita hadiri cukup untuk menjadi nasihat buat kita. Kita hadir pada malam hari ini dan sudah beberapa malam yang lalu, kita melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita semua yang saat ini hidup, yang saat ini makan, yang saat ini minum, yang saat ini ngobrol, yang saat ini berpikir, yang saat ini sedang duduk nyaman, semuanya akan diutus oleh Allah, utusannya yang bernama Malaikat Israel, dan akan mencabut nyawa kita. Qari tadi telah membacakan ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ganteng, tidak ganteng, miskin, tidak miskin, ya, tinggi badannya, tinggi jabatannya, besar rumahnya, bagus mobilnya, semuanya pada saatnya akan dijemput oleh Allah. Presiden mati, dukun mati, ya, yang bukan apa-apa pun mati. Kita lihat dulu ada orang sakti di Indonesia ini, penjaga Gunung Merapi, nambahnya Mbah Marijan, mati. Betul tak kira-kira? Ya. Kemudian ada orang tua yang sukses dengan lagunya, namanya Mbah Surip, mati. Maka wong duo ini ketemu saling gendong lah dia, ya. Yang saya kok bilang, Mbah Marijan, tak gendong kemana-mana kamu, ya. Yang satu bilang apa, Mbah Surip, jangan takut, saya ada kerisnya. Semuanya mati. Hebat katanya dia menjaga Merapi, tapi mohon maaf, dia tidak hebat menjaga Malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Jangankan manusia biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia yang tidak diragukan lagi kemuliaannya baik di hadapan kawan maupun lawan, pun dijemput oleh Allah pada waktunya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi permasalahan, mohon maaf, wahai orang tuaku, wahai keluargaku, wahai dulurku semua yang hadir di sini, setelah mati nanti apa yang mau menjadi modal kita? Itu di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita tabi'ahu thalathah. Sesungguhnya orang yang mati itu nanti yang ikut akan ada 3 hal yang ikut. Fayarji'athnani wa yabqa wahidun. Dari 3 tadi 2 yang pulang, 1 yang tinggal. Fayatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut adalah keluarganya, hartanya, kemudian amalannya. Kita meninggal dunia ini nanti yang ikut istri kita ikut, anak kita ikut, bahkan motor kita ikut, tapi yang makinya lawang lain. Bahkan jangankan motor, sendal tuh lawang lain bulok makinya, ya. Dan mohon maaf Ustaz, kira-kira kalau kami pakai sendal si mayit, tahu tak si mayit itu? Tahu. Kata siapa tak tahu? Jangankan urusan itu, di dalam sebuah hadis Nabi tercatat dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur, disebutkan sebuah hadis, innal mayyita ya'rifu man yughassiluhu. Seorang mayit itu dia tahu siapa yang memandikannya. Wa yahmilahu, dia tahu siapa yang membawanya. Wa yukaffinuhu, dia tahu siapa yang mengkafaninya. Wa yudlihi fi qabrihi, dan dia tahu siapa yang menyambutnya dalam kubur. Ya, tuh dia tahu. Oh, ini yang pakai sendal aku nih. Oh, ini yang pakai motor aku tadi. Tahu dia. Bahkan dalam satu riwayat, mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, jangan heran para ulama menyarankan kalau ada si mayit meninggal dunia, bagusnya orang-orang soleh yang memandikannya, bagusnya orang-orang soleh yang mengkafaninya, bagusnya orang-orang soleh yang mensolatinya. Apa sebab?
Karena si mayit ketika dimandikan oleh ahlul maksiyah, oleh ahlul fujur, orang yang ahlu dosa, orang yang ahlu maksiat, badannya terasa sakit. Percaya tak kamu kira-kira? Kalau tak percaya, matilah kamu. Nah, kalau mati kaget kamu baru tahu. Ini riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau orang dulu, Ustaz, orang tua kami meninggal, ya Kiai tolong ini doakan, ini istri saya meninggal, tolong doakan. Tidak sembarangan. Apalagi terkait dengan ilmu fikih. Bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana mensolatinya. Dan mohon maaf sekarang ini ahli solat mayit, ahli kafan mayit, ahli segala macam urusan mayit ini makin berkurang. Makin berkurang. Bahkan, mohon maaf, yang tukang mandikan mayit bela bingung ini siapa kakek bakal mandi ke aku. Karena jarang orang yang mau belajar. Maka ini adalah nasihat yang luar biasa buat kita, wahai mamang, bibi, galau-galau yang hadir di sini. Kita yang duduk di sini pun akan sama, akan datang orang banyak datang ke rumah kita, akan mendoakan kita. Ya, tuh. Maka mari kita muhasabah sama-sama. Di dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad diceritakan sebuah riwayat di mana ada sebuah maqalah berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka seolah-olah dia menyeberang lautan tanpa modal, tanpa kapal, tanpa perahu. Sehebat apapun wong Lubuk Linggau ini berenang, takkan sanggup berenang lautan sebesar samudra. Mati itu lawa. Aku nengok dari rekor muri, belum pernah yang mampu melewati sekian panjang samudra. Paling-paling berapa meter, paling-paling berapa ratus meter. Lebih dari itu, mati itulah. Ya, ahlu selam pakai alat. Nah, apalagi kita nanti. Dan mohon maaf, kehidupan kita di alam kubur jauh lebih lama daripada apa? Daripada kehidupan kita di dunia. Nabi Adam sudah berapa ratus ribu, bahkan jutaan tahun meninggal dunia. Nabi Nuh hidupnya 950 tahun. Mohon maaf, apalagi Kak John Ferry. Lah berapa umur sekarang, Kak? Dia meledak lama lagi ini. Ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Wong lama tiga lo dia hidup dewean. Oh. Ya mohon maaf, aku kalau nak bertanya sama Kak John Ferry kira-kira nak berapa ratus tahun? 200? Nah, Kak Ferry berapa kira-kira? 500? 600? Ayolah, coba lah, mumpung banyak anak doa ini nih. Kita ini jangankan 100-200 tahun, 60 tahun bela banyak yang kurang. Nih, tengok be yang makan kaki, ketengokan tuh. Siapa yang tinggal sambal be ngambil? Siapa yang tinggal buah be yang ngambil? Tak tahu Om Indra kayak tuh, kira-kira ngambil apa lah kira-kira. Tapi baca bulu kayak habis dengar ceramah diambilnya galau, tak dimakannya. Ketengokan. Ya, tuh. Sudah berkurang. Sudah berkurang dari diri kita. Apalagi nanti kita hidup panjang, ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang makin tua kita jadi mainan cucu. Ya, jadi mainan cucu. Nenek, la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang doa kita, ya Allah. Ya Allah. Ada doa para ulama itu, panjangkan umurku tapi jangan sampai terlalu tua sehingga badanku tidak lagi menopang diriku untuk ibadah. Tapi jangan terlalu pendekkan umurku, ya Allah. Ya, sehingga aku kurang dalam ibadah. Makanya ibu-ibu doanya para ulama itu panjangkan umur dalam taat dan ibadah. Kalau sekiranya nanti aku tidak kuat lagi taat dan kuat lagi ibadah, ya Allah, itu maksudnya. Ya mohon maaf ibu-ibu, inilah kehidupan kita. Inilah kehidupan kita. Maka jangan heran kalau kita semakin tua, apa sebab ngapa rezeki aku tidak cak dulu lagi. Anak kita lah besar, anak dia lah punya anak, kita lah punya cucu. Rezeki yang tadinya mengalir kepada kita semuanya sudah berpindah. Maka kita ini diberikan oleh Allah rizki yang tinggal cukup makan baik, rizki yang tinggal cukup untuk ibadah. Nah, yang repotnya ada orang yang sudah pada usia seperti ini masih belum galak sholat. Ada tak kira-kira yang hadir di sini? Ada tak? Ada tak? Jujur baik lah, jujur baik. Kalau ada kira-kira yang mana bongnya? Aku nak nengoknya kira-kira. Tuh. Yang di belakang ribut, saling tunjuk. Bapak Ibu yang berbahagia, anak umur 7 tahun saja sudah kita harus suruh. Orang tuanya wajib memerintahkan anaknya umur 7 tahun untuk sholat. Umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Apalagi anak kita yang belum punya suami, tinggal di rumah kita, umur 20 tahun belum sholat.
Tapi ini kadang-kadang ada juga anak-anak umur 60 belum sholat. Anak-anak Pak, anak-anak. Kalau ada anak-anak belum, kalau ada orang tua belum sholat itu namanya masih anak-anak, oloan namanya. Ya, oloan namanya anak-anak, oloan. Ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, amal-amal soleh kita ini penting. Karena kita tahu kita semua bakal mati, tentu kita akan bertanya, kira-kira apa yang akan menjadi manfaat buat kita nanti di akhirat? Tuh, dari 3 tadi 2 yang pulang, 1 yang tinggal, itulah amal kita. Amal baik kita, tapi bukan semua amalan, amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, disebutkan sebuah hadis, idza wudi'al 'abdul mu'min fi qabrihi, kalau hamba Allah yang beriman diletakkan dalam kuburnya, ihtausyathu a'maluhu shalihah, akan dikurumbungi, dikumpuli oleh siapa? Amal soleh. Tuh, semuanya akan kumpul. Dan bukan cuma kumpul, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh, baik dengan tetangga, akan membelanya dari malaikat adab. Ibu-ibu yang berbahagia, ini sering saya ungkapkan, mohon maaf, dalam setiap ceramah kematian sering saya ungkapkan. Orang orang seperti Kak John Ferry ini, yang ditinggal musibah, yang ditinggal dengan kematian oleh keluarganya yang dicintai, itu pasti sedih. Pasti sedih. Istri ditinggal suaminya pasti sedih. Anak ditinggal wong tuanya pasti sedih. Wong tua ditinggal anaknya pasti sedih. Suami ditinggal istrinya sedih dah kira-kira. Kak Rudi sedih dah, ini Kak Iwan sedih dah kira-kira. Kalau ditinggal istri sedih dah kira-kira. Kamu apa kira-kira? Kak Buyung. Bapak-bapak di sini kalau ditinggal istrinya sedih dah kira-kira. Aku tak tahu aku. Ya. Semua yang ditinggalkan oleh kekasihnya pasti sedih. Tapi mohon maaf, wahai bapak, wahai ibu, wahai dulur, wahai mamang, galau-galau, orang yang paling sedih sesungguhnya bukan orang yang ditinggalkan, tapi orang yang meninggalkanlah orang yang paling sedih. Ketika dia telah diantarkan kepada kuburnya, saat itu dia teriak, "Oi anakku," kata Ibu Nurbaiti, "Oi anakku, oi menantuku, oi tetanggaku, oi dulurku, oi keluargaku, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Sempit di sini, gelap di sini, basah di sini, mengerikan di sini." Saat itu Bapak Ibu yang berbahagia, saat si mayit begitu ketakutan, tiba-tiba datang cahaya. "Assalamualaikum." "Siapa kamu?" kata Ibu Nurbaiti. "Saya sholatmu wahai ibu. Sholatmu 5 waktu datang ke sini." Datang lagi si kok dengan membawa cahayanya. "Assalamualaikum." "Siapa kamu?" "Saya puasa Ramadanmu yang kamu lakukan wahai Ibu Nurbaiti." "Siapa kamu?" "Saya zakat fitrahmu." "Siapa kamu?" Datang si kok baju-gajunya agak gembel. "Siapa?" "Saya sedekah masjidmu." "Alang keburuknya 2000 jo." Jadi kalau kakek Kak Buyung meninggal dunia didatangin yang gembel-gembel, nah itu 2000 yang kemarin tunjuk tuh. Ya. Lah iya nak bagus nunjuk 2000 jamalan. Masa mahal beli baju nih kira-kira. Ya, man yang nunjuk 100.000, 200.000 datang mungkin naik motor dia mungkin, aku tak tahu juga. Tuh. Ya. Tuh, ketika amalan ini datang malaikat adab. Apa kata salat? "Ilaika anhu." Minggir. Wahai malaikat adab, jangan dekat-dekat dengan hamba Allah yang menegakkan salat, yang telah melelahkan kakinya untuk berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah. Tuh. Datang puasa, "Ilaika anhu." Hei malaikat adab, minggir, jangan dekat-dekat. Apa? Dia menahan haus dan laparnya demi melaksanakan perintah Allah. Ibu-ibu, siapa kamu? "Saya adalah jilbabmu, saya adalah pakaian yang menutup auratmu." "Minggir wahai malaikat adab." Kenapa? Badannya berkeringat, badannya basah demi menutup auratnya. Tuh Bapak Ibu yang berbahagia. Nah kira-kira kita ini muhasabah kita ini. Ya mohon maaf Pak, harta kita balik, rumah kita tidak ikut, keluarga kita tidak ikut. Bahkan ada di antara anak kita mungkin yang tidak soleh. Lah ngitung-ngitung tuh surat sertifikat tanah yang ada di rumah tuh. Lah ngitung-ngitung, bahkan bersyukur, "Alhamdulillah Bapak lah mati." Mungkin tidak tahu, mungkin anak kita, mungkin aku tidak tahu. Ya, tidak jarang di antara anak-anak kita lah sudah nengok-nengok. Atau kita dewek waktu jadi anak tadi, tahu Kak John Ferry kira-kira. Mohon maaf aku ngucap Bang John Ferry baik. Yang kalau kena yang lain nggak lagi kena gebuknya pula. Ini bela ngeri-ngeri aku. Dapat juga amplop tak kira-kira ngatain beliau kira-kira. Aku
Tidak perlulah kafir, dikira kafir aku ini minta amplop bercanda pula. Lah serius. Ya. Nah, ini Bapak nasihat buat kita kalau mohon maaf Mamang, Wak, Bibi, Fahmi mau ngomong seperti ini bukan apa-apa, karena pada saatnya kita akan terkujur tak bergerak apa-apa. Yang sombong, tengok saja mati juga. Waktu kita mati itu apa uji tetangga yang galak disakitinya? Melawan kau, ha? Melawan kau. Waktu dikubur jangan heran tetangganya nginjek-nginjek kubur. Nah, kau mati kau. Ya. Silakan, sombonglah. Maka jangan heran kalau tetangga kita tidak berkuasa, tidak berdaya ketika melawan kesombongan kita. Karena kita begitu jahat dengan tetangga, dia tinggal angkat doa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu kapan ketentuan matinya. Lajulah ya Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf ini, Fahmi sama-sama mengingatkan ini nasihat buat kita.